Jadi kalau supaya kita bahagia, kita mendapatkan nikmatnya ilmu, kita mencurahkan usaha, tenaga untuk ilmu. Ini yang pertama. Yang kedua, wathaniha sidqut thalab. Leh ngumati ilmu niku serius. Belajarnya yang serius. Jangan badannya di majelis ilmu ma'rifatullah, lajeng ternyata pikirannya ke sana dan kemari. Badannya ada di majelis ilmu, pikirannya di majelis ilmu, hatinya di majelis ilmu. Yang ketiga, sihatun niyah wal ikhlas. Niatnya yang lurus, dijaga keikhlasannya. Orang yang sangat luar biasa itu kalau punya niatul ikhlas. Seorang pengusaha butuh dengan keikhlasan untuk menghadapi rintangan-rintangan yang ada dan juga untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka dengan mengerahkan segenap usaha dan tenaga, kemudian serius di dalam kita belajar, niat lurus, terus menata niat kita, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah kajian Majelis Ta'lim Ma'rifatullah rahimani wa rahimakumullah. Dengan tiga hal tadi, ketika kita betul-betul mewujudkannya, kelezatan dan kenikmatan akan kita dapatkan. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau saya sudah ngaji bertahun-tahun kok tidak bisa merasakan nikmatnya ilmu, berarti ada yang salah di dalam cara menggapai ilmu itu sendiri. Setelah kita mengetahui bagaimana kita ini mendapatkan kebahagiaan, kelezatan, ketenangan, ketentraman di majelis ilmu, sekarang kita kupas sedikit demi sedikit adab-adab agar supaya ilmu kita ini berkah. Orang pintar banyak, orang wawasannya luas banyak, tapi orang yang ilmunya diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, tidak banyak. Maka hanya kepada Allah kita meminta, dan kita sering meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Maka tadi ketika awal saya membuka, saya berdoa untuk saya dan untuk jenengan sekalian. Karena yang kita cari itu bukan banyaknya ilmu, tapi kita mencari, kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajab. Jadi yang kita cari dalam kehidupan ini adalah ilmu yang barokah. Maka bagaimana adab-adab dan cara agar supaya kita ini mendapatkan ilmu yang barokah sekalipun tidak banyak, syukur banyak berkah. Maka yang pertama, kiat agar supaya kita ini mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat adalah al-ikhlasu fi talabil ilmi.
Kiat yang pertama, kita itu harus mengikhlaskan niat di dalam mencari ilmu. Kita harus menata hati. Di samping ini sebagai penopang kita akan kuat, akan lezat, kita harus mentajdid niat, memperbarui niat kita. Keikhlasan dalam menuntut ilmu akan memberikan pengaruh kepada pribadi orang tersebut yang dapat dirasakan oleh orang yang berada di sekitarnya. Maka ketika kita mencari ilmu, niatnya ingin mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah, ingin supaya dimudahkan jalannya menuju surga, ingin menghilangkan kebodohan pada diri kita, kita mencari ilmu bukan hanya untuk sebagai wawasan, tapi kita mencari ilmu untuk kita amalkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, jamaah kajian Majelis Taklim Ma'rifatullah rahimani wa rahimakumullah. Di antara tanda-tanda ikhlas di dalam menuntut ilmu, yang pertama, membuahkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau kita itu ikhlas di dalam mencari ilmunya, itu nanti ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Niki paling tepi sayang pundi, Pak? Paling tepi sayang pundi niki? Muntilan. Muntilan ke sini berapa menit? 60 menit. Setengah jam. Setengah jam kalau banter ya. Saya pas ngisi di Kalimantan Barat, para bapak, para ibu, mereka ngaji jaraknya 4 jam pakai motor. Ada yang 3 jam pakai motor, ada yang 2 jam. Saya kaget. Dari situ saya semakin tambah semangat. Kenapa? Karena mereka jauh-jauh. Berarti kalau 4 jam itu Magelang pun ini Demak, Banyumas, ya, Allahu Akbar. Berarti di Jawa itu harus sangat-sangat bersyukur kepada Allah. Betapa besar nikmat Allah kepada kita. Mereka mau belajar, mau ngaji, harus menempuh perjalanan yang sedemikian jauh. Ya. Saya pindah dari kabupaten satu kabupaten yang lainnya, itu ada yang jaraknya menempuh 12 jam untuk pindah kabupaten satu dengan kabupaten yang lainnya. Ada yang 4 jam. Tapi saya melihat orang-orang Kalimantan semangat. Saya kalau ngisi ibu-ibu minimal 2 jam baru selesai. Ya, nanti dilanjut lagi subuhnya. Ya, hampir mirip juga yang di sini. Ada makan-makannya. Oh, itu untuk menguatkan ukhuwah Islamnya itu. Ternyata hampir semua di sana itu ada makan-makannya. Nah, bahkan ketika ada sebuah tempat, ketika saya selesai ngisi kajian itu, nggak di tempat khusus, sudah makan sama jamaah, tadi malah jadi asik gitu ya. Nah, baik, kembali kepada bahasa. Orang yang dia ikhlas di dalam dia menuntut ilmu, maka nanti ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini kunci. Kenapa dia menjadi orang-orang yang berkah, menjadi orang-orang yang bermanfaat? Ilmunya tersampaikan kepada orang lain, diambil faedah oleh orang lain. Ilmunya dia amalkan, bukan hanya sebagai wawasan dalam kehidupannya. Karena dia mencari ilmunya, dasarnya yang pertama adalah ikhlas.
tanda yang paling jelas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu adalah ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya. Maka permisalan ilmu yang bermanfaat bagi seseorang hamba, ilmu tersebut akan berikan manfaat kepada pemiliknya. Ini perhatikan. Jadi ilmu yang paling penting itu adalah pertama memberikan manfaat kepada diri kita. Contohnya yang pertama, dengan ilmu yang kita cari membuat hati kita semakin lembut. Masya Allah, jazakumullahu khairan, barakallahu fiik. Niki kalau saya dihadapkan dengan dua minuman ini, saya pilih yang putih dulu nggih. Samar-samar enten sing ngecek kula niki. Ya. Karena filosofinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Jadi yang putih dulu diminum, nanti baru senangnya setelahnya. Jadi saya pernah datang ke orang kaya, pengusaha juga beliau, saya dikasih dua minuman, putih sama teh. Alhamdulillah, karena biasa ngerkoso urip ibu. Saya minum dulu yang putih, baru dijelaskan sama beliau. Jadi filosofinya orang Jawa itu adalah dia harus berani untuk bersakit-sakit dahulu, baru setelahnya, ya. Jadi saya minum dulu ini, bismillah. Jadi kalau dikasih minum langsung diminum biar seneng yang ngasih. Ya.